untuk kita bisa sepenuhnya lillahi ta'ala, itu harus bersih. Tadi kan definisinya bersih. Bersihnya diri dari dosa dan kemaksiatan. Ini level paling awal. Jadi semoga teman-teman tidak termasuk golongan yang ngeyel ya. Kadang-kadang ada orang ngeyel, apa bisa Pak ada manusia yang bersih dari dosa dan kemaksiatan. Itu kan mesti ono sing tak kok ngono. Paling tidak bersih dari dosa dan kemaksiatan yang disengaja. Jadi manusia memang kadang khilaf, manusiawi saja kita pun kadang kepleset. Tapi semoga bukan memang secara sengaja ngerti dosa ditabrak saja. Ngerti maksiat ditabrak saja. Kamu tahu kalau lihat gambar yang kayak gitu itu dosa, tapi eman-eman ya Pak, terus ya wis. Ya sudah, berarti kamu level awal saja masih belum bersih. Jadi kok tidak sengaja terlihat tidak apa-apa, rezeki. Tapi kan ada kalimatnya yang laka al-ula. Laka al-ula itu ya memang kok tidak sengaja kelihatan, itu kan rezekimu memang laka al-ula. Tapi setelah itu jangan diulangi. Ya, kalau ada eman-emannya tadi berarti sengaja. Yang pertama kan tidak sengaja, tidak masalah. Kalau diulang lagi gitu. Nah, jadi kamu kok setelah lihat kok terus diulang lagi. Atau tidak diulang tapi dipenelengi terus. Saya tidak ngulang kok Pak, ya tak lihat tapi ya suwi nontonnya padha wae. Ya, jadi kamu kan logikamu kan begitu, eman-eman Pak, nanti kalau dosa ya tobat lagi lah Pak. Ah, berarti di level awal kamu belum lulus, belum bersih. Jadi khilaf melakukan dosa manusiawi, tapi usahakan tidak secara sengaja kamu memasukkan dirimu ke ranah dosa dan kemaksiatan. Ini level paling awal loh ya. Kalau ini saja kamu berat ya, naiknya agak panjang nanti prosesnya. Paling tidak berusahalah. Karena kuasanya manusia itu terbatas. Insya Allah kalau usahamu sungguh-sungguh, Allah ridho dan berkenan, nanti Allah yang menolong. Sehingga kamu naik kelasnya lebih cepat. Tapi kalau kamu malas, kamu memang secara sengaja tidak ingin memperbaiki diri, naik level itu, ya Allah tidak akan datang. Ana inda dzonni abdi bi. Jadi yuk dinawaitui saja dan diikhtiari semampunya. Insya Allah kalau memang sungguh-sungguh Allah ridho, Allah akan hadir membantu kita, menaikkan makom kita, memberi ahwal yang cocok untuk kita. Kalau sudah lulus di level pertama, kita bisa naik ke level kedua, bersih dari segala keterikatan duniawi. Oke, kalau ini lebih berat lagi. Di sini mungkin banyak hal yang halal, banyak hal yang mungkin boleh saja, bisa saja. Tapi jangan sampai kita terikat. Terikat itu tergantung dengan itu. Pak, segalanya kan perlu uang, Pak. Ini namanya terikat sudah. Saya ada uang, alhamdulillah. Tidak ada uang, ya tidak apa-apa. Nyari jalan yang lain. Emangnya kalau tidak ada uang saya tidak bisa makan. Teman banyak kok. Misalnya. Oh, ini namanya kan tidak tergantung uang. Tapi sama teman juga jangan tergantung. Jadi kalau tergantung ya sama, dari satu keterikatan ke keterikatan yang lain. Jadi ayo kita lepaskan diri dari tidak tergantung. Itu bukan berarti dibuang loh ya. Tidak tergantung itu tidak mempengaruhi kondisi kita, keimanan kita, keistiqomahan kita dalam kebaikan. Ini namanya tidak tergantung. Makanya ada ayat yang bilang bahkan amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anak-anakmu bisa jadi fitnah. Kalau itu membuatmu melekat, tergantung, sehingga engkau berjarak dari Allah. Sehingga engkau terhijab dari Allah. Ketergantungan kita satu-satunya yang sah hanya Allah saja. Allahus Somad. Jadi, Pak, pokoknya
Apapun yang terjadi, saya harus lulus semester ini misalnya. Itu nanti hati-hati bisa jadi ketergantungan. Boleh kamu punya nawa itu begitu, tapi yo, kalau memang jalannya berhadapan dengan halal haram, baik buruk, jangan diterjang saja. Kalau kamu terjang saja ketergantunganmu, itu namanya sudah tergantung. Orang tergantung itu kan apapun yang terjadi saya harus di situ, saya harus itu. Tidak peduli halal, tidak peduli haram, tabrak saja. Yang penting calonku jadi. Meskipun aku bikin hokkah, bikin anukah, ini sebenarnya nama dari ketergantungan. Kamu memaksakan diri harus itu. Itu namanya ketergantungan. Pokoknya harus orang ini yang jadi presiden atau harus calon ini. Ini sama, cara berpikir melekat ketergantungan. Tapi kan orangnya memang baik, iya tidak masalah. Kamu mendukung dia atau membela dia tidak apa-apa. Tapi jangan sampai ke level ketergantungan. Harus dia, apalagi sampai kamu halalkan segala cara. Ini level 2. Level 3, ini agak berat lagi. Bersihnya diri dari ego kita sendiri. Jadi dari aku tadi. Aku yang pinter, aku yang ngerti, aku yang hebat, aku yang bisa ini, aku yang bisa itu. Keinginanku ini, keinginanku itu, cita-citaku ini, cita-citaku itu. Ini aku, ini agak berat perangnya. Makanya levelnya atas itu, level 3. Perang paling berat itu perang melawan diri kita sendiri. Melepaskan diri dari ketergantungan di luar diri lebih mudah daripada ketergantungan pada ego kita sendiri. Ini juga harus ditaklukkan. Kalau yang nomor 3 sudah takluk, insya Allah kita cepat segera masuk ke yang nomor 4. Allah saja satu-satunya yang jadi fokus perhatian kita. Nah, buahnya ikhlas sekarang. Ini saya ambil dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab beliau Fit Thoriq Ilallah, An-Niyah wal Ikhlas. Ini saya sebut sumbernya, pengarangnya. Maksud saya ini kan mahasiswa-mahasiswa semua. Kalau ada yang ingin ngecek kitabnya silahkan, mungkin berkepentingan untuk bikin tulisan. Buahnya ikhlas itu antara lain jiwamu tenang. Kalau kamu fokusnya hanya Allah saja, yakinlah bahwa Allah tidak mungkin mengecewakanmu. Beda dengan yang lain. Kalau orientasimu Allah saja, jiwamu pasti tenang. Kalau jiwamu tenang, rohanimu kuat. Mentalmu tangguh. Tidak mudah terpengaruh. Kalau kamu rohanimu kuat, jiwamu tenang, istiqomah jadi mudah. Ini 2 minggu yang lalu kita membahas istiqomah. Berarti di antara tipsnya untuk bisa istiqomah apa? Ikhlaslah. Orang itu sulit istiqomah biasanya ketika ada motif lain dari kebaikan yang dilakukan. Misalnya kalian istiqomah sholat duha misalnya. Terus niatnya, kata guru saya Pak, sholat duha itu sekian hari, sekian puluh hari, nanti mesti ada rezeki datang, tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Oh, terus kalian istiqomah berbulan-bulan duha. Kamu tunggu mana ini rezeki yang min haitsu la yahtasib ini kok tidak muncul-muncul. Akhirnya terus kamu jadi malas lagi. Istiqomahnya putus-putus. Coba kemarin lillahi ta'ala saja lebih aman. Lebih mudah istiqomah. Jadi memudahkanmu istiqomah itu ikhlas. Maka kebaikan apapun, ayo dinawaitui lillahi ta'ala. Lebih nyaman untuk jiwa kita, lebih mudah untuk kita istiqomah.
Kemudian ikhlas itu bisa membuat yang mubah tadi jadi ibadah. Makan itu, kalau kita nawaitu lillahi ta'ala, biar saya kuat beribadah, ya, yang semula mubah dia jadi ibadah. Kamu jogging pagi-pagi, jalan kaki. Biar apa? Biar sehat, Pak. Kalau saya sehat, nanti saya ibadahku tambah berkualitas, tambah bangun malam kuat, tambah. Ini yang semula mubah saja, dia bisa bernilai ibadah. Kamu ngopi, ngopi itu kan mubah saja. Nah, kalau kamu bisa ngatur niatnya, saya ngopi ini biar kuat melek, Pak. Kalau kuat melek, saya bisa tahajudnya, bisa tidak terganggu oleh ngantuk, bisa. Loh, niatnya ibadah. Bukan nonton sepak bolanya, tapi ibadahnya. Jadi yang mubah bisa jadi ibadah. Kalau ditempeli ikhlas, lillahi ta'ala. Untuk kepentingannya Allah, ujungnya tetap Allah saja. Kemudian bahkan keinginanmu untuk ikhlas, nawa itu ikhlas, itu sudah ada pahalanya sebelum dilakukan. Bahkan sebelum tuntas pun sudah ada keutamaannya, ada pahala-pahala dari Allah. Niat baik saja itu kan sudah pahala. Ya niat yang baik itu kan ya niat lillahi ta'ala. Jadi sebelum dijalankan kebaikan itu masih dalam bentuk niat saja untuk Allah, itu sudah pahala, apalagi sudah dijalankan. Kemudian tentu saja ikhlas itu membuahkan pertolongan dan perlindungan Allah. Kalau ini sisi vertikal. Sisi horizontalnya apa? Membuat kita kuat, teguh saat ada kesulitan. Jadi makanya orang itu yang orientasinya Allah saja, kesulitan apapun tidak membuat dia gelisah. Nah, itu seperti munajatnya Nabi waktu beliau dikejar-kejar di Taif, dilempari batu itu kan. Beliau bilang, in lam takun hodiban alayya fala ubali. Meskipun aku berdarah-darah seperti ini, ditolak oleh umatku sendiri, dikejar-kejar seperti orang gila, asal engkau tidak murka padaku ya Allah, aku tidak peduli. Oh, ini berarti apa? Mentalnya kuat, teguh menghadapi persoalan. Kalau cuma tidak lulus ujian, terancam DO, tidak masalah. In lam takun wadiban alayya fala ubaliya. Tapi kalau tidak lulusmu karena males, ya Allah marah. Jadi lakukan kebaikan semaksimal mungkin. Kalau hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan, tidak masalah. Yang penting Allah ridho. Allah itu ridho karena engkau tidak nabrak aturan-aturan yang Dia tetapkan. Jadi ini buahnya orang ikhlas. Dari vertikal, horizontal, ke dalam, keluar, itu buahnya sangat positif. Latihanlah untuk jadi orang ikhlas. Baik, kita lanjutkan. Ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Tidak ada malaikat yang tahu dan bisa mencatatnya. Tidak ada setan yang tahu dan bisa merusaknya. Tidak ada hawa nafsu yang tahu lalu memalingkannya, membengkokkannya. Malaikat mencatat amal yang kelihatan dicatat. Tapi niat, motif dalam hati kita, ikhlas atau tidak, hanya Allah yang tahu. Nah, ini kata Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi dia memang sangat rahasia. Orang itu bisa kelihatan sangat ikhlas padahal tidak. Misalnya, wah Pak Faiz itu ikhlas sekali ya, ngaji tiap malam Kemis, tidak pengen apa-apa. Itu kan kamu melihatnya begitu, tidak pengen terkenal, tidak pengen kata siapa. Ya kan? Kamu kan tidak bisa menilai hanya wah, dari kelihatan luarnya kalau urusan ikhlas. Jadi hanya
Kalau tentang saya ya hanya saya dan Allah yang tahu. Ya untunglah Allah itu sayang sekali sama kita ya. Aib-aib kita itu tidak dibongkar mentah-mentahan kayak kalian bongkar aibnya musuhmu di medsos-medsos itu. Kalau Allah sebaper itu habis kalian. Jadi kamu mungkin tidak berani keluar rumah sudah. Baik, jadi ikhlas itu berarti tersembunyi. Maka dia tidak bisa jadi komoditas kebencianmu atau kecintaanmu pada seseorang. Pilihlah tokoh ini orang ini paling ikhlas loh dia itu. Ya, dari mana melihatnya? Karena ikhlas atau tidak, hanya Allah dan yang bersangkutan yang tahu. Jadi ini karakter pertama dari keikhlasan. Dia tersembunyi. Kedua, nah, ikhlas itu kalau ini saya ambil dari Syekh Imam Haris Al-Muhasibi. Diingat-ingat ikhlas itu tidak untuk yang mubah, yang makruh, atau yang haram. Pak, saya itu bohong, tapi saya ikhlas kok, Pak. Nah, iso. Haram ya tidak ada hubungannya sama ikhlas. Saya tahu yang saya lakukan ini tidak boleh, Pak, tapi saya dengan tulus melakukannya. Ikhlas, Pak. Tidak. Jadi kata Imam Haris Al-Muhasibi, perbuatan mubah yang tidak diniati mendekatkan diri pada Allah, ini maksudnya misalnya minum, makan, itu kan mubah. Tidak ada hubung, Pak, saya makannya ikhlas sekali loh, Pak. Kecuali kamu ada niat yang kamu hubungkan dengan Allah. Pak, saya makan ini, Pak, biar kuat ibadah, Pak. Nah, maka nawa itu saya makan biar kuat ibadah lillahi ta'ala. Kalau ini bisa. Tapi kalau tidak kamu niati untuk mendekatkan diri pada Allah, ya tidak ada hubungannya dengan ikhlas tidak ikhlas. Perbuatan makruh dan haram tidak mungkin dilakukan dengan ikhlas. Misalnya kata Syekh Haris, membangun rumah untuk kenyamanan diri, memandang sesuatu yang haram dengan dalih ciptaannya Allah. Kadang-kadang yang kamu lihat-lihat di HP tadi kan, yang tak contohkan tadi. Wah, ini kan ciptaannya Allah, Pak. Indah sekali, Pak. Luar biasa, Pak. Saya melihatnya mengagumi kebesaran Allah, Pak. Itu enggak. Kata Imam Haris, enggak. Dimarahi kalian kalau pakai argumen itu oleh Imam Haris Al-Muhasibi. Jangan sebut-sebut ikhlas dalam perbuatan itu. Karena sedikit pun tidak mendekatkan dirimu kepada Allah. Jadi ini catatan. Jadi yang tadi ikhlas itu pasti tersembunyi. Kemudian ikhlas itu tidak dalam yang mubah, yang memang dalam status kemubahannya, yang makruh dan juga yang haram. Jadi tidak boleh perbuatan haram kamu cari argumen dengan sudut pandang yang berbeda biar dia jadi halal atau ikhlas lillahi ta'ala. Pak, saya nyogok ini biar orang jahat-jahat yang mau nyogok itu tidak jadi masuk, biar saya saja yang masuk. Saya kan orang baik. Misalnya. Nah, ini tidak haram itu ya tidak bisa kita ambil perspektif apapun karena zat perbuatannya sudah haram. Kalau yang mubah tadi bisa. Mubah itu diniati untuk kebaikan lillahi ta'ala masih bisa. Tapi kalau yang haram tidak bisa. Baik, jadi ini karakter kedua. Jadi ikhlas itu tidak untuk yang makruh, yang haram, dan mubah yang tidak diniati untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, sekarang muhasabahnya, ayo dicek. Dalam diri kita ini sudah ada kualitas ikhlas atau belum? Ini ada beberapa ciri. Kita ambil dulu ciri umum ya. Ini tanda-tanda kita sudah ikhlas. Yang pertama apa? Melakukan sebaik mungkin kebaikan termasuk ibadah meskipun sedang sendirian. Nah, ini berarti kita ciri-ciri orang ini ikhlas. Fokusnya Allah saja.
Kalimat meskipun sedang sendirian ini penting. Karena kadang-kadang kita itu kalau pas banyak orang gayane, kalau ngimami suratnya panjang-panjang. Tapi begitu sendiri yo, kulhu sama ina atau ina. Cowopet sholatnya. Itu ciri-ciri kamu ada riyaknya. Jadi biasanya kan begitu. Kita kalau ada banyak orang, pamernya dikedepankan. Itu kemungkinan tidak ikhlas. Baik kalau pas banyak orang saja. Kalau tidak ada orang, aslinya kelihatan. Ini ciri-ciri belum ikhlas. Tidak lillahi ta'ala, masih karena orang. Yang kedua, masih mau mendengarkan nasihat atau petunjuk. Orang itu ketika ingin dekat dengan Allah, ingin perjalanannya lurus menuju Allah, itu biasanya takut salah jalan. Takut tidak diridhoi Allah. Ini membuat dia tidak berhenti belajar. Ketika dia tidak berhenti belajar, ya dia terbuka terus untuk memperbaiki diri. Biar tambah dekat dengan Allah, biar tambah dekat dengan Allah. Jadi cirinya orang ikhlas itu semangat belajarnya tinggi. Kenapa? Dia ingin lebih baik, lebih dekat terus pada Allah. Khawatir keliru, jangan-jangan mulutku saja yang lillahi ta'ala, tapi perbuatanku belum. Maka dia berusaha terus-menerus untuk belajar. Yang ketiga, orang ikhlas itu tidak ingin menonjol dan tidak suka dipuji. Ini mungkin mirip kita ya, cuma dibuang tidaknya. Kita kan ingin selalu menonjol, ingin selalu unggul. Kalau dicueki kita marah-marah. Jadi kalau ada yang muji, senang. Nah, ini kemungkinan ya kebaikan yang kita lakukan karena orang. Kan sekarang kita melakukan apapun kan kita posting itu kan. Kita foto, kita posting biar orang tahu. Itu kalau tidak ada yang jempoli, tidak ada yang muji, tidak ada yang kita mungkin sedih sekarang. Sudah posting 1 hari lebih loh ya, ini kok yang jempoli cuma 2 misalnya. Ya. 2 itu pun ya cuma teman satu kamar. Nah, kita sering begitu, kamu gelisah melakukan, kamu nunggu dipuji orang. Padahal teman satu kamarnya 3, berarti yang satu nggak jempoli juga. Nah, kita ingin hari ini kan peradaban hari ini itu peradaban yang sering saya sebut istilahnya FOMO itu kan. Fear of missing out. Kita khawatir hilang, ingin kelihatan terus, ingin menonjol terus. Melakukan kebaikan kalau tidak diposting kan kita rasanya ada yang kurang. Kadang-kadang sholat saja kan kita posting. Berangkat ke masjid nih, terus nanti di depan sana. Iya kan? Terus duduk paling depan nih misalnya, terus wah. Terus gitu, kadang-kadang sholatnya pun kamu taruh HP-mu di syuting. Ngaji juga begitu kamu. Ingin selalu kelihatan. Nah, baik, orang ikhlas itu tidak ingin menonjol, tidak suka dipuji. Bahwa orang muji monggo saja, itu bukan yang saya kejar. Bahwa saya kok kelihatan unggul, kelihatan menonjol di antara yang lain, tidak masalah. Tapi itu bukan target. Kemudian selalu muhasabah. Tidak merasa sudah paling benar, sudah paling ikhlas, sudah paling nomor 1. Dan yang terakhir, lebih suka beramal diam-diam, secara rahasia. Tidak suka pamer. Ini memang agak kebalikan peradaban hari ini. Peradaban hari ini itu orang selalu ingin kelihatan. Mungkin juga mental kita itu, kalau kita kan sering kalau ada apa-apa, tidak ada fotonya hoax, tidak ada videonya hoax. Jadi akhirnya bawah sadar kita itu melakukan apapun ada fotonya, ada videonya. Jadi mungkin peradaban hari ini itu bisa kita sebut peradaban riya. Pamer terus apa-apa ingin dipamerkan.
Ini agak hati-hati ya, ini untuk jiwa kita agak masalah orang yang selalu ingin pamer. Kata Syekh Zunun Al-Misri lebih tegas lagi. Kata beliau, orang ikhlas itu adalah orang ketika dipuji atau dicela, dia tidak akan terpengaruh. Pujian dan celaan itu dianggap sama. Kalau dia yakin ini kebaikan, dipuji orang atau dicela orang, dia tetap melakukannya. Ada yang ngasih jempol atau tidak, saya yakin ini baik, ya saya jalan. Ini orang ikhlas. Yang kedua, lupa kalau sudah melakukan kebaikan. Ini berarti orangnya ikhlas. Misalnya sudah memberi utang teman bulan yang lalu, itu mungkin 10 tahun lagi masih diingat. Wah, kamu dulu zaman kuliah kalau bukan. Jadi dieling-eling terus temennya hutang 20.000 saja. Ini kamu dulu itu 20.000 belum kamu bayar loh sampai sekarang. Baik, ya berarti memang ya ndak salah, cuma belum ikhlas. Ikhlas itu biasanya tidak dianggap lagi. Sudah melakukan kebaikan, ya sudah saatnya kebaikan selanjutnya. Jadi tidak hanya mengagumi kebaikan yang lama, tapi selalu memproduksi kebaikan yang baru. Cirinya orang ikhlas. Terus yang ketiga, lupa hak-hak dari amal solehnya. Jadi tidak mikir reward. Wah, sampean melakukan ini itu harusnya dapat pahala sekian loh, harusnya. Ya tidak apa-apa lah, monggo terserah Allah saja urusan besarnya balasan pahala. Tidak berpikir ke sana sudah. Menurut saya ini baik, ya sudah. Oh, sampean rajin ke masjid loh. Wah, berarti setiap sholat pahalanya 27 derajat. Ya alhamdulillah monggo, tapi fokusnya tidak ke situ. Jamaah itu baik, dianjurkan, ya saya ikut jamaah ke masjid. Pahalanya dilipat gandakan berapapun, atau jangan-jangan sekarang sudah tidak 27 lagi karena kursnya mungkin berubah. Itu serahkan saja pada Allah kalau tentang itu. Jangan-jangan kamu protes, zaman dulu 27 sekarang masih 27 juga ya harusnya. Semoga lah, pokoknya kamu jamaah saja lah sudah. Tidak usah terlalu dipikir hak balasan dan lain sebagainya. Nah, ini ciri-ciri ikhlas kalau menurut Syekh Zunun Al-Misri. Kebaikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah gagal. Kalau kalian ingin investasi yang tidak tertipu, investasilah kebaikan. Kalau dalam agama itu panennya bisa luar biasa, berkali lipat. Investasikan kebaikan apa saja. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, asal kalian mampu. Bahkan sekedar menyingkirkan duri di jalan, kan begitu di hadisnya. Bahkan sekedar mungkin ngipasi temanmu yang sumuk sebelahmu. Kasihan ya temanku sumuk, terus mau kipasi. Itu kebaikan juga. Bahkan sekedar nawari temanmu yang minumnya sudah habis. Oh, minumnya habis, boleh minum bekas saya kalau mau. Tapi kan niatnya baik. Investasilah kebaikan di mana saja. Mungkin sekedar noto sandal di depan itu, dibalik, dihadapkan ke depan semua. Mungkin nanti waktu pulang bantu sebelahmu yang sedang susah parkir, mau keluar kamu bantu. Lihatlah peluang kebaikan sebanyak mungkin yang ada di sekelilingmu. Dan pasti ada dan pasti banyak kalau kamu mau. Investasikan sebanyak mungkin, pada akhirnya kamu akan panen. Kalau bahasa agama, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi kalau engkau beramal baik sekecil apapun, engkau akan melihat hasilnya, yaroh. Jadi biar kita panen kebaikan, melihat buah dari kebaikan yang kita tanam, ayo sebanyak mungkin kita invest kebaikan.
Ini akan jadi kunci kebahagiaan kita. Jadi di antara jalan kita bisa bahagia itu adalah kebajikan. Teori ini dari Aristoteles. Namanya virtue etik, etika kebajikan. Bahwa kebahagiaan itu akan kita raih justru kalau kita melakukan kebajikan. Kalau kalian tanya, Pak, gimana Pak saya mencari kebahagiaan, menemukan kebahagiaan? Tidak usah kamu cari kemana-mana. Lakukan saja kebaikan, maka kalian akan merasa bahagia. Sebagian besar kemewahan dan kenyamanan hidup itu sebenarnya tidak hanya bisa diabaikan, tapi ternyata juga hambatan nyata bagi peningkatan derajat umat manusia. Jadi ini yang banyak menghalangi kita untuk maju, untuk meningkat martabatnya manusia. Karena manusia apalagi hari ini hanya berhenti di materi. Iya, materi itu penting dalam hidup, tapi jangan berhenti di situ. Hidup kita luas, hidup kita kompleks. Tidak sekedar kenikmatan panca indera yang harus kita kejar. Kita mungkin perlu kenikmatan hati, kenikmatan pikiran, kenikmatan spiritual. Yang itu bisa diantarkan oleh materi, tapi tidak bisa hanya materi saja. Itulah kenapa istilahnya transendentalisme. Jadi melampaui pengalaman konkret, pengalaman nyata yang biasa. Kita masuk ke makna yang lebih dalam. Baik. Nah, ini rumus dari beliau. Sederhanakan hidupmu. Jangan buang waktu bertahun-tahun untuk berjuang demi hal-hal yang tidak penting. Jangan membebani dirimu dengan kepemilikan. Tetapkan kebutuhan dan keinginanmu tetap sederhana dan nikmati apa yang engkau miliki. Jangan hancurkan kedamaian pikiranmu dengan menoleh ke belakang, mengkhawatirkan masa lalu. Jalani hidup di masa masa sekarang. Sederhana saja. Nah, jadi, ayo hidup sederhana saja. Jangan berlebihan juga jangan kurang. Jangan dikira sederhana itu berkekurangan. Enggak. Orang Jawa menyebutnya sakmadyo. Secukupnya saja. Kalau 1 gelas cukup, kenapa sih 2 gelas? Nah, itu namanya tidak sakmadyo. Ayo sakmadyo. Kalau baju 5 cukup, kenapa baju kita kok 10, 20? Ini namanya tidak sakmadyo. Biasanya berlebihan itu menyusahkan, kurang juga menyusahkan. Makanya di banyak teori etik disebut bahagia itu ada di pas saja. Tidak kurang, tidak lebih. Pingin beli rumah mewah, pas uangnya. Pingin beli mobil, pas uangnya. Itu namanya enak ya. Ya enggak apa-apa, cita-cita tinggi tapi pas. Jangan berlebihan. Kata Thoreau menarik. Jika seseorang tidak bisa mengikuti irama teman-temannya, mungkin karena ia mendengar genderang yang berbeda. Biarkan dia melangkah, mengikuti alunan musik yang didengarnya, betapapun jauh jaraknya. Kalian tidak usah takut berbeda, juga tidak usah heran kalau lihat orang punya gaya hidup berbeda. Kata Thoreau, mungkin dia mendengar genderang yang berbeda sehingga dia ingin mengalami hal yang berbeda. Yang lain berlomba-lomba daftar PNS, kamu ndak, ngapain semua PNS? Paling gajinya berapa? Gitu. Mending saya nganggur sajalah. Misalnya. Nah ya kan, ya ndak apa-apa kan kamu punya. Itu kalau bahasanya Thoreau, mungkin kamu sedang mendengarkan genderang yang berbeda. Jadi, yang jadi visinya tiap orang beda-beda. Tidak harus sama.
Biarlah orang berbeda dan jangan takut kalian berbeda. Ikuti, ini kalau dilanjutkan tadi ya, ikuti suara hatimu masing-masing. Karena dia lebih tahu tentang dirimu, karena dia sumbernya dari dalam dirimu langsung. Tidak harus kamu terlalu digelisahkan. Nanti kalau orang komentar gimana Pak? Nanti kalau kamu memang maunya begitu ya jalan saja. Mungkin orang mendengarkan apa, kamu mendengarkan apa, sehingga kamu menuju ke yang kamu inginkan tadi. Jadi ini berhubungan dengan pengalaman langsung tadi ya. Alami sendiri duniamu, jalani sendiri duniamu. Lanjut. Nah, ini contoh ya. Jangan hanya teori. Kata Thoreau, betapa sia-sianya hidup kita kalau duduk untuk menulis tapi kita belum pernah berdiri untuk hidup. Iya sih tulisanmu banyak, iya sih karyamu luar biasa, tapi numpuk di perpustakaan saja dan ilmumu hanya di meja tulis saja. Berdirilah untuk hidup. Karena hidup itu tidak sesimpel teori yang kamu tulis di buku-buku. Mungkin kamu kaget luar biasa begitu terjun beneran ke lapangan. Oh, ini juga bisa kalian ibaratkan, hubungkan dengan medsos. Kan kadang-kadang kamu galau, kamu sedih, kamu marah, kamu ngamuk, hanya baca tulisan. Terjun sajalah ke lapangan, lihat faktanya, kenyataannya. Tidak sengeri yang kamu baca di medsos-medsos. Kadang-kadang kamu sudah takut duluan, kamu sudah, wah kalau baca medsos itu, se-Indonesia ini mungkin tidak tahan lama, sebentar lagi hancur. Tapi begitu kamu turun ke pasar-pasar, nongkrong di kafe-kafe, santai saja, yang ketawa-ketawa banyak, cengeng-cengenges banyak, santai saja. Tidak sengeri bayanganmu. Jadi, maka betapa sia-sia kalau engkau hanya duduk menulis tanpa berdiri untuk hidup. Berdirilah, terjunlah ke lapangan, lihat kenyataan langsung. Di situ kalian akan tercerahkan. Jadi itu pengalaman dan pencerahan. Disitulah nanti dia bilang, aku pergi ke hutan karena ingin menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Menghadapi fakta-fakta penting dalam kehidupan. Dan mencari tahu apakah saya bisa mempelajari apa yang diajarkan kehidupan. Dan jangan sampai saat akan mati nanti baru menyadari bahwa aku belum hidup ternyata. Hiduplah sekarang. Terjun ke gelanggang, ke lapangan, nikmati hidupmu. Rayakan masalah demi masalah yang kamu hadapi, karena disitulah kamu tambah kuat, tambah tercerahkan. Tentu saja ada banyak masalah, tentu saja ada banyak tantangan. Hadapi itu, maka kalian akan jadi orang hebat. Ini kunci dari transendentalisme. Kurangi kebutuhan material. Jadi mari lebih fokus ke hal-hal yang esensial. Nanti setelah ini boleh teman-teman nulis ya, saya keinginanku apa saja sih? Tulis satu, mungkin pengen beli laptop baru, mobil, pengen lulus cepat, pengen tulis semua. Terus coretlah yang materi yang seandainya kalian tidak punya juga tidak apa-apa. HP tidak harus semewah ini Pak, yang penting bisalah buat lihat video-video yang menarik itu tercoret. Tidak harus bisa main game kelas tinggi, game Tetris sama apa gitu aja. Terus dicoret. Coba ya kamu cari yang materi-materi, singkirkan. Yang tidak terlalu penting singkirkan. Baju saya sudah punya banyak lah, tidak apa-apa sudah. Wong yo ndak terlalu ngefek, saya pakai baju mahal sama baju murah, kelihatannya yo gitu-gitu aja misalnya. Sudahlah cari yang, coba latihan, singkirkan sebanyak mungkin keinginan-keinginan materi, kebutuhan-kebutuhan materi. Ambil standar pas saja. Ini dulu kita belajar di minimalis saja.
Jadi itu ciri pertama. Itu akan membuat kita lebih mudah untuk dekat dengan alam. Karena kepuasan dan kebahagiaan kita berarti di luar hal-hal yang materi. Yang kedua, lebih dekatlah dengan alam. Kalau turu sampai ke hutan, ya kita cobalah bikin alam kita sendiri, kita bikin yang indah. Jadi mungkin kalian nambah-nambah di rumah, di kos apa, lebih dihijaukan lagi. Mungkin sambil merawat ini itu, ikan kah, burung kah, apalagi. Nah, kucing kah, ada yang pecinta kucing ya, boleh. Yang alami ya, jangan yang imitasi. Nanti, Pak saya banyak kucing cuma di HP. Nanti suara burung tiap pagi Pak, ya ringtone saja sih, cuit-cuit itu ya. Nah, yang alami beneran. Yang hidup beneran. Tidak apa-apa kalian capek nyiram tiap hari tumbuhan daripada kalian beli bunga yang plastik. Cari yang lebih alami, lebih dekat dengan alam. Ya kalau dulu pakai bahasa law of attraction itu rasakan vibrasinya. Jadi hidup yang lebih dekat dengan alam. Terus hiduplah secara mandiri. Kurangi sebanyak mungkin ketergantungan pada orang lain. Jadi Turo itu waktu di hutan, waktu hidup, dia juga hidupnya dari mana? Memenuhi kebutuhannya, dia nanam sendiri. Ceritanya dia sempat nanam kacang, nanam kentang, bahkan panennya agak banyak sempat dijual. Jadi untuk membeli kebutuhan hidupnya yang lain. Ini mandiri. Dekat dengan alam itu memungkinkan kita bisa mandiri. Ya kalau kalian punya tanaman lombok sendiri, kalian tidak akan tergantung harga lombok naik atau turun. Kalau di rumahmu banyak ayam, terserahlah harga ayam naik apa enggak, aku bisa tetap makan ayam. Harga telur naik, di rumah banyak bebek, banyak ayam, telur tinggal ngambil. Ini namanya mandiri. Dan Turo sudah mencoba itu. Semakin kalian mandiri, semakin kalian hidup nyaman dan dekat dengan Allah. Terus, nah gunanya apa tuh Pak? Dekat-dekat saja dengan alam tadi. Tujuannya apa? Kualitas hidup. Ketika kita hidup dengan lebih sederhana dan lebih alami, ada banyak kesempatan untuk kontemplasi dan introspeksi. Ketika banyak ruang untuk kontemplasi dan introspeksi, kita punya banyak kesempatan untuk mengupgrade kualitas hidup kita. Jadi kita bisa hidup sederhana tapi berkualitas. Kalau yang pinter bisa dipakai untuk produktif, melakukan ini, melakukan itu, nulis buku atau melakukan inovasi apa dan lain sebagainya. Jadi cara yang terakhir ini kontemplasi dan introspeksi. Kita merenungi hidup kita tafakur, kita tadabbur. Alam memberi banyak pelajaran pada kita, memberi sumber kebijaksanaan pada kita. Kesanalah kita menuju. Inilah 4 cara untuk kita bisa hidup sederhana dan alami.